Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pH. Air mempunyai pH netral, yaitu 7. Air murni hampir tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hanya alat pengukuran yang sangat peka yang dapat menunjukkan bahwa air memiliki daya hantar listrik yang sangat kecil. Artinya, hanya sebagian kecil molekul-molekul air dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Persamaan ionisasi air dapat dituliskan H2O terurai menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, harga tetapan air sama dengan K sama dengan konsentrasi H+ kalikan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Konsentrasi H2O yang terionisasi menjadi ion H+ dan OH- sangat kecil bila dibandingkan dengan harga konsentrasi H2O mula-mula, sehingga konsentrasi H2O dapat dianggap tetap. Maka harga K kali konsentrasi H2O juga tetap. Nah, harga ini disebut dengan tetapan kesetimbangan air, atau biasa dilambangkan dengan KW. Jadi harga KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga KW adalah 10⁻⁴. Nah, dalam air murni atau dalam larutan netral, konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-. Karena air itu pH-nya 7, berarti konsentrasi H+ dan OH-nya sama, yaitu 10⁻⁷. Sedangkan dalam larutan asam, konsentrasi H+ itu lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Nah, kalau dalam larutan basa, konsentrasi H+-nya yang lebih OH-nya yang lebih besar daripada H+. Karena KW itu sama dengan konsentrasi H+ kalikan konsentrasi OH-, yaitu 10⁻⁴, sedangkan pH itu kan dicari dari main log konsentrasi H+, maka PKW sama dengan pH plus pOH, yaitu sama dengan 14. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pH ditambah pOH sama dengan 14. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pH pada larutan basa. Perbedaan kekuatan larutan basa dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat basa, yaitu OH-. Basa juga dibagi menjadi dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Alfanya adalah 1. Sedangkan basa lemah adalah senyawa basa yang dalam larutannya terion sebagian menjadi ion-ionnya. Alfanya antara 0 sampai dengan 1. Kita akan bahas bagaimana cara menghitung pH-nya ya. Tapi sebelumnya ini ada tabel dari basa kuat dan basa lemah. Kalian bisa cermati tabel berikut ini. Berikut cara menghitung pH dari basa kuat. Untuk menentukan pH dari basa kuat, kita harus menentukan konsentrasi OH-nya terlebih dahulu. Konsentrasi OH dicari dari B kali MB. B merupakan valensi basa atau jumlah ion OH-nya. Kemudian MB adalah konsentrasi atau molaritas dari senyawa basanya. Setelah itu baru kita mencari pOH-nya. Sama seperti mencari pH, pOH dicari dari main log konsentrasi OH-nya. Setelah kita mencari pOH, baru kita bisa menentukan pH-nya dari pH plus pOH itu sama dengan 14, maka pH bisa kita cari dari 14 dikurangi pOH. Berikut Ibu kasih contoh soalnya. Soal yang pertama, hitunglah pH dari 100 ml larutan BaOH2 0,005 molar. Oke, di sini BaOH merupakan larutan basa kuat. Konsentrasinya adalah 0,005. Berarti dia sama aja 5 kali 10⁻⁻3. Oke. Untuk menentukan pH, berarti kita cari konsentrasi OH-nya dulu. Sebelum mencari konsentrasi OH, larutan BaOH-nya kita uraikan dulu. BaOH2 terurai jadi apa? BaOH2 terionisasi menjadi Ba2 plus 2OH-. Karena jumlah OH-nya ada 2, berarti valensi basanya adalah 2. Baru kita masukkan ke rumusnya. Mencari konsentrasi OH- sama dengan B kali MB-nya. B-nya adalah 2. Kemudian molaritas basanya adalah 5 kali 10⁻⁻3. Berarti 2 dikali 5 kali 10⁻⁻3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 kali 10⁻⁻3. 10 kali 10⁻⁻3 sama aja 10⁻⁻2. Oke, konsentrasi OH-nya ketemu, berarti kita bisa cari pOH-nya. pOH-nya berarti main log konsentrasi OH, berarti main log 10⁻⁻2. Hasilnya berapa? Hasilnya pOH-nya adalah 2. Baru kita temukan pOH-nya. Sekarang kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH, berarti 14 dikurangi 2, hasilnya 2
Oke, berarti ketemu pH-nya adalah 12. Perhatikan contoh yang kedua. Sebanyak 3,7 gram CaOH2 dilarutkan dalam 5 liter air. Tentukan pH larutan itu. Di sini diketahui 3,7 gram, berarti ini adalah massa ya. Kemudian 5 liter ini adalah volumenya. Nah, ada massa dan ada liter, berarti massa ini digunakan untuk mencari molaritas dari CaOH. Berarti kita tentukan molaritasnya. Molaritas itu rumusnya apa? M sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Berarti volumenya dari mili. Berarti kalau ada 5 liter, berarti dia ada 5000 mili. Oke, mr-nya udah ada belum? Mr-nya belum ada, berarti kita cari mr dari CaOH2. Ca-nya ada 1, berarti 40 ditambah O-nya ada 2 ya. Berarti ditambah 2 kali 16 sama ditambah H-nya juga ada 2. H-nya ada 2, berarti 2 kali 1. Hasilnya 40 tambah 32 tambah 2, 74. Oke, kita masukkan ke sini ya. Berarti gramnya 3,7 per 74 dikali 1000 per 5000. Oke, ini berarti 1/5 ya. 3,7 per 74, ini 2 kalinya berarti 0,05 ya. 1/20 nya berarti ini 0,05, berarti 0,05 per 5 hasilnya 0,01 molar. Oke, ketemu molaritasnya sekian. CaOH2 reaksi ionisasinya jadi apa nak? CaOH2 terion jadi Ca2 plus dan 2OH min. Dari sini jumlah OH-nya ada 2, berarti B-nya adalah 2. Baru kita masukkan ke rumusnya. Konsentrasi OH sama dengan B kali MB. B-nya 2, molaritasnya tadi dihitung 0,01, berarti 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Kita bisa cari pOH-nya. pOH dari main log konsentrasi OH-nya. Berarti main log 2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya berapa? 2 main log 2. pOH ketemu, berarti bisa nyari pH. pH sama dengan 14 min pOH, berarti 14 min, kasih dalam kurung ya, 2 min log 2. Perlu dikasih dalam kurung, kalau enggak nanti mesti keliru di sini. 14 min 2, min kali min kan plus ya, plus log 2, berarti hasilnya 12 plus log 2. Oke, ketemu pH-nya sekian. Perhatikan contoh yang ketiga. Berapa gram NaOH yang diperlukan untuk membuat 10 liter larutan dengan pH 12? Oke. Di sini disuruh menentukan gram dari NaOH. Berarti ini massa ya. Massa itu diperoleh dari molaritasnya. Nah, karena ini NaOH dia adalah basa, maka nanti menggunakan konsentrasi OH-nya ya. Nah, karena di sini diketahui pH, maka kamu harus mencari pOH-nya. pOH dicari dari 14 min pH. Berarti 14 min 12 ketemu pOH-nya adalah 2. Nah, jika pOH-nya 2, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Oke. 10 pangkat min 2 adalah konsentrasi OH-nya. Jadi kalau pH-nya itu sama dengan N, maka konsentrasi H plus-nya adalah 10 pangkat min N. Kalau pOH-nya itu sama dengan N, maka konsentrasi OH-nya juga sama dengan 10 pangkat min N. Oke. Nah, selanjutnya sudah ketemu nih. Konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Kalau konsentrasi OH-nya sudah ketemu, kamu bisa mencari molaritasnya NaOH. Karena apa? Karena kan NaOH dia terurai jadi ion Na plus dan ion OH min. Karena di sini konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2, maka bisa dibandingkan karena sama-sama koefisiennya 1, maka konsentrasi NaOH-nya sama dengan konsentrasi OH-nya, yaitu 10 pangkat min 2. Nah, molaritas kan rumusnya N per V ya. Oke. Molaritas rumusnya N per V, V-nya dalam liter, berarti kita bisa cari N-nya ya. N sama dengan M kali V. Molaritasnya 10 pangkat min 2, kemudian volumenya 10 liter, hasilnya adalah 10 pangkat min 1 mol.
Mol sendiri adalah, rumusnya adalah massa per mR. Berarti kita bisa mencari massanya dari N dikalikan mR. mRNaOH berapa? mRNaOH berarti Na itu AR-nya 23, O itu 16, A itu 1. Totalnya berapa? 40. Berarti N-nya massanya bisa dicari dari 10 pangkat min 1 ini ya, dikali MR-nya 40. Berarti ketemu massanya adalah 0,4 gram. Selanjutnya kita akan mencari pH dari basa lemah. Sama seperti halnya dengan basa kuat, kita harus mencari konsentrasi OH-nya dulu dari akar Kb dikalikan dengan MB. Kb adalah tetapan ionisasi basa, sedangkan Mb adalah konsentrasi atau molaritas dari suatu basa. Konsentrasi OH- juga bisa dicari dari alfa dikalikan Mb. Alfa adalah derajat ionisasinya. Setelah kamu mencari OH, baru kita cari pOH-nya dengan main log konsentrasi OH min. Setelah itu baru kita bisa cari pH-nya. pH sama dengan 14 met pOH. Ibu kasih contoh. Contohnya yang pertama adalah hitunglah pH larutan NH3 0,1 molar dengan Kb 10 pangkat min 5. Jadi NH3 ini kan dia adalah basa lemah. Nah, di sini diketahui ada molaritasnya 0,1 dan ada harga Kb. Kita tinggal masukkan ke rumusnya ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan Mb. Akar 10 pangkat min 5 dikalikan 0,1 atau akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 sama aja 10 pangkat min 6 per 2. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Oke, baru setelah ini kita cari pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH, berarti min log 10 pangkat min 3, sehingga pOH-nya bisa ditemukan yaitu 3. Nah, setelah ini baru kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH, berarti 14 dikurangi 3, hasilnya 11. Ketemu deh, pH-nya adalah 11. Selanjutnya contoh yang kedua, sebanyak 50 ml larutan NH4OH 0,1 molar mempunyai pH 10. Pertanyaannya adalah tentukan derajat ionisasi basa. Oke. Di sini diketahui ada NH4OH 0,1 molar. Berarti di sini molaritasnya adalah 0,1. Nah, diketahui pH-nya 10, padahal NH4OH itu kan basa. Berarti nanti butuhnya konsentrasi OH-nya. Berarti bukan pH-nya, tapi kita butuh pOH-nya. Kalau pH-nya 10, maka pH-nya berapa? Jumlah totalnya kan 14, berarti 14 min 10, hasilnya 4. Oke. Kalau pOH-nya itu 4, maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Konsentrasi OH- itu kan alfa dikalikan Mb ya. Kan ada rumus yang ini ya, yang menggunakan derajat ionisasi, karena pertanyaannya adalah derajat ionisasi atau alfa. Berarti kita bisa cari alfanya. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 sama dengan alfa dikali molaritasnya 0,1. Berarti alfa sama dengan 10 pangkat min 4 per 0,1. Atau 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 1. Artinya 10 pangkat min 3. Berarti alfanya adalah 10 pangkat min 3 atau 0,001. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.